Critical thinking dibutuhkan oleh juri, oleh manusia untuk menguji bahwa berita ini benar atau tidak. Atau memang orang itu punya idealisme ingin memperlihatkan yang terbaik. Gambarnya benar, beritanya benar. Cuma gambarnya diambil tahun 2023, beritanya ditulis 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya jadi pembicara setelah akademisi, tinggal kasih contoh nyata aja. Ilmunya lepas. Dan saya sepakat langsung ke halaman 3 mas, yang halaman 2 jangan dikasih lihat. Ini 3 dan 4. Saya sepakat betul bahwa kami tidak anti dengan AI. Apalagi saya sejak SMP punya 5 teman AI di Sumedang. Teman saya banyak yang namanya AI. Itu khas nama Sunda banget. Ada yang namanya AI, AA, UU, OO, yang itu yang enggak, yang anak keempat. AA, II, UU. Loncat ke OO. Nah, saya percaya betul jauh sebelum AI melanda, kita semua percaya bahwa ada gunanya banget. Saya tidak punya hotel, tapi saya bisa jadi pemilik hotel. Saya tidak punya ratusan motor, saya jadi bisa pemilik bisnis motor online. Itu karena AI gitu. Jadi saya merasa AI menguntungkan, AI sangat membantu. Gara-gara AI saya bisa datang ke sini melihat ada wayang golek Menak, yang kalau di Sumedang, di Bandung bukan Menak tapi wayang golek Menak. Bedanya adalah di sini ada konten makan bergizi Gatot Kaca tadi, MBG, dan juga ada bicara tentang Ibroh. Sejak kapan wayang golek ngomong Ibroh? Berarti latar belakangnya tetap otentik dia bahwa dasar kuliahnya 2, di sekolah yang non agama dan di sekolah yang agama, gitu kan. Makanya ada Ibroh. Itu yang justru diharapkan oleh Mas Janu tadi. Harus ada otentisitas. Oh ya anak UIN berarti. Ada ibrohnya gitu kan. Ini penting banget dan itu yang kadang-kadang kita hilang. Sama seperti saya hari ini. Sebelum bicara di sini saya bertanya ke AI. Apakah berbicara di acara resmi dan semi resmi di Jogja harus pakai batik? Harus. Saya pakai batik hari ini, pembicara asli Jogja, enggak ada yang pakai batik. Kan nyebelin. Saya udah pilih batik dan dia kasih contoh batik di Jogja itu ini. Di siang hari pakai yang warna biru. Saya pakai yang warna biru. Ternyata Mas Janu baju putih. Tuh, mas pakai yang garis. Selesai sudah saya kan dibohongi oleh AI. Itu gambaran betapa ketergantungan pada AI itu ngaco. Tapi begitu gampangnya ketika saya bilang tolong bikin puisi tentang ibu gaya Maman Suherman. Keluar, karena semua orang punya ibu. Dia ambil dia generate aja tentang siapa itu ibu, lalu gaya puisinya yang diksi-diksi Kang Maman muncul. Tapi ketika saya bilang, tolong jelaskan tentang ibu saya yang asli Makassar, namanya Sumiati. Jawaban yang keluar dia apa? Oh itu urban legend tentang hantu di Makassar yang bernama Sumiati. Wow, ini orang Makassar tahu tuh kan. Hantu legend di Makassar adalah Sumiati. Ada filmnya pula. Sejak kapan ibu saya jadi hantu? Walaupun dia berasal dari Makassar. Bayangkan betapa AI di halaman 3 langsung loncat ke halaman 5-nya mas. Mundur lagi tadi. Kita betul-betul diuntungkan, lihat. Raksasa tanpa aset itu ya karena bantuan AI. Saya membayangkan betul bagaimana caranya bisa kaya. Saya bertanya dengan teman sopir online yang dia bilang sehari itu online itu bisa menghasilkan triliunan loh. Enak banget ya jadi pemilik ya. Dia tidak beli mobil, dia nggak beli motor. Tiba-tiba saya di Jogja ada Max Ride Bajai. Tapi kemudian penghasilannya sangat luar biasa. Berarti memang AI jangan dimusuhi kalau mau kaya. Kalau mau kaya, kalau mau luar biasa hebatnya ya pakailah AI. Kami sepakat itu. Persoalannya yang muncul tadi, pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, lanjut mas ke halaman berikutnya. Lalu 2 kalimat ini saja. Ada yang tahu yang mana yang asli? Yang mana yang buatan AI? Semuanya bicara tentang bagaimana berproses untuk menjadi berhasil. Coba tuh. Yang B atau A, susah banget untuk menentukan.
Dua-duanya bisa mengatakan yang B yang AI. Yang A, tuh, B asli, A palsu. Sama. Jadi bayangkan, Kang Maman menulis seasli-aslinya dua jenis itu, Anda mencurigai dia AI. Iya kan? Makanya saya nanya yang mana yang AI. Bayangin gak Anda didirect oleh pertanyaan. Jadi ChatGPT AI pun didirect oleh pertanyaan kita. Apakah seharusnya saya berbaju batik di Jogja? Harus. Oh, langsung tuh. Karena Anda bertanya apakah harus, ya dia jawab, dia tadi benar Mas Janu bilang, dia generate apa yang menyenangkan. Karena saya bilang harus, dia cari yang menyenangkan, mendukung Kang Maman, ya harus. Udah tinggal kayak gitu, itu kekuatan AI. A dan B itu saya yang bikin, nggak ada AI. Kita lanjut lagi Mas. Saya cuma ngasih contoh-contoh aja. Sehingga apa? Ketika saya jadi juri JNE Content Competition, Anugerah Jurnalistik Pertamina, Anugerah Jurnalistik Dewan Pers, saya ditanya oleh peserta, Kang Maman bagaimana bisa menilai 2000 naskah? Saya cuma bilang, gara-gara itulah rambut saya nggak bisa tumbuh. Karena saya sangat memperhatikan detail. Begitu hilang detail, 5 alinea pertama semua tanpa kalimat langsung, saya udah curiga. Pakai aja Turnitin, 20% langsung ketahuan itu AI. Langsung ketahuan, sehingga begitu saya baca semua seragam, tanpa kalimat langsung, hooknya tidak ada kalimat langsung, leadnya betul-betul rata dengan yang lain, saya singkirin aja. 2000 naskah, bisa 750 naskah saya singkirkan, karena seragam. Padahal udah jelas dia ikut lomba dengan persyaratan tidak menggunakan AI. Yang paling capek adalah fotografi. Apakah fotografi boleh pakai AI? Video boleh pakai AI? Nah, pertanyaannya ketika dia bilang boleh kok untuk kontras. Tapi gara-gara itu kan kemudian Gunung Gede terlihat dekat dari Kemayoran Jakarta kan. Dan kita harus sadari bahwa itu asli. Dan ketika kami tanya ke fotografernya, itu asli. Yang dimunculkan cuma tambahan kontras saja yang sedikit jauh ditarik menjadi mendekat. Dan buat dia itu halal. Selama bukan fotografi jurnalistik. Nah, ketika fotografinya adalah fotografi bukan jurnalistik dengan jurnalistik yang harus mengabarkan fakta, di situ kemudian kita bertanya harus atau tidak pakai AI. Dan bayangkan kalau tiba-tiba fotografi jurnalistik memasang foto saya tahun 84 ketika saya masih kribo. Menurut Kang Maman yang kribo itu, sementara saya aslinya, apa akibatnya yang saya temukan? Ada satu naskah bagus banget, ikut lomba, bercerita tentang masyarakat Papua yang masih tinggal di atas pohon. Tulisannya keren banget, liputannya pasti usahanya double banget, karena menuju ke sana kata Arba'in, fotografer yang kami sama-sama jadi juri, 30 juta tuh harus keluar. Ini orang mau ya keluarin duit 30 juta untuk lomba berhadiah 10 juta. Critical thinking dibutuhkan oleh juri, oleh manusia untuk menguji bahwa berita ini benar atau tidak. Atau memang orang itu punya idealisme ingin memperlihatkan yang terbaik. Gambarnya benar, beritanya benar. Cuma gambarnya diambil tahun 2023, beritanya ditulis 2026. Deepfake yang terjadi. Dia foto 2023, dia ceritakan di 2026. Bayangkan gak kalau ada orang yang kemudian dia juara, tiba-tiba ada yang mengkoreksi ke saya, Kang, yang di foto itu udah meninggal. Kok dia ngomong 2026? Apakah orang itu satu kampung dengan ibu Kang Maman Sumiati yang hantu itu? Anda bayangin gak, deepfake itu bisa menggabungkan gambar tahun kapan dengan tulisan tahun kapan. Untungnya wartawan itu gak jeli. Dia bikin kalimat-kalimat orang Papua yang berpantun ria. Gak mungkin DNA, sastra, diksi, kosakata Papua sama dengan kosakatanya Raja Ali Haji. Gak ada orang Papua di Papua membuka dengan saya pantun dulu ya. Nggak mungkin, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat seperti itu, makin rusak karena itu jurnalistik, itu ada di dalam 2 tanda kutip. Kalimat langsung. Lah dalam jurnalistik kan kami kalimat langsungnya tidak boleh salah. Tidak boleh mengubah. Jadi kalau semangkin ya semangkin aja. Pertanyaannya adalah, ketika Fadlizon mengatakan tidak ada perkosaan di 98, dia ngomong itu di depan publik.
Apakah itu fakta atau opini? Opini. Fadli ngomong loh di depan kamu. Jadi bayangin nggak? Fadlison ngomong fakta. Tapi apakah yang dia omongin fakta atau opini? Itu hal lain. Bagaimana cara menuliskannya? Kita tetap harus menuliskan dalam tanda kutip menurut Fadlison, bukan menurut kenyataan. Tapi mampu nggak kita ketika dibantu oleh AI bisa menulis seperti itu? Nggak bisa, karena yang dimunculkan keseragaman. Karena ini AI menulis, AI yang mengedit, AI pula yang mengkonstruksi. Coba aja periksa di AI, Fadlison mengatakan itu. Muncul tuh, seragam betul tentang itu. Dan orang tidak bisa membedakan itu fakta atau opini. Padahal di jurnalistik, opinion is free but fact is sacral. Nggak boleh diubah. AI tidak punya rasa soal itu. Lanjut Mas, saya waktunya pendek banget. Nah ini kan yang terjadi. Pertemuan-pertemuan yang gagal. Dan ini fakta-fakta yang muncul. Jadi boleh menikah lewat online, tapi harus siap-siap ya. Ini yang terjadi. Kita lanjut. Yang terus-terus ditekankan oleh Mas Janu, soal otentisitas. Kami butuh sesuatu yang sangat otentik. Ketika saya datang ke Jogja bicara kemarin di UII, saya bilang ke calon-calon peserta lomba penulisan, kasih dong saya sesuatu yang sangat Jogja. Apa misalnya? Kita bisa generate semua tentang salmon. Tapi ketika saya datang ke tempuran, pawon tempuran, saya bertemu lodeh dengan salmon digabung. Nah itu Jogja. Saya bisa bertemu tuna sambal matah, itu Jogja. Saya ke Bumi Ayu ketemu rahang tuna dengan sambal dari NTT. Itu Jogja, saya nggak ketemu tuh di Jakarta. Dan nggak mungkin ketemu di Finlandia. Mungkin nggak kita menulis seperti itu? Yang kita butuhkan adalah otentisitas. Bagaimana inner saya dengan eksternal saya sama. Apa yang saya ucapkan dengan apa yang saya tampilkan sama. Kan kalian jadi bingung. Dengan batik ini, saya memang pengguna batik atau dipaksa AI menggunakan batik. Kalau Anda tidak tanya kedalaman bahwa saya kolektor batik, Anda nggak akan tahu tuh bahwa oke, saya siap, tapi batik saya warna-warni, tinggal nanya ke AI. Siang batik warna apa, malam batik warna apa. Apakah itu identitas Kang Maman? Belum tentu juga, karena saya diatur oleh batik. Lanjut, ini nih yang hilang, ada otentisitas paradoks. Spontanitas hilang. Spontanitas Eka Kurniawan hilang, karena semuanya dioptimasi. Sehingga Eka menjadi sangat menonjol. Kejujuran dikurasi. Sebenarnya semua jujur, makanya saya bilang sama Mas Aji, GNFI memberitakan apa? Berita baik, tolong ya nggak dikurasi. Jangan sampai berita buruk pun dibaik-baikin supaya masuk GNFI. Makanya saya masih setuju kalau ada Jogja Stat, saya masih setuju kalau ada Jakarta Stat, tapi enggak saya setuju kalau ada KDM Stat atau Bahlil Stat. Jangan individu. Karena begitu ada individu, good newsnya kami harus mengkurasi yang baik-baik aja tentang Pak Bahlil, yang baik-baik aja tentang KDM. Rusak GNFI-nya. Tapi kalau kita bicara Jogja Stat kan luas betul, kita bisa menceritakan lebih banyak. Ini yang banyak hilang, berorientasinya dan yang satu lahir dari manusia, satu tidak. Lanjut, waktunya udah mepet. Pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul, kita tidak kekurangan pesan, kita kekurangan rasa. Ini yang hilang hari ini. Ini yang hilang hari ini. Terakhir, lalu apakah itu semua karena AI? 9 tahun yang lalu saya ngajar SMP ekstrakurikuler, SMP internasional di Tangerang. Sekolahnya sangat mahal. Setelah libur kami menanyakan ke semua anak-anak SD, liburan kamu kemana? Ada seorang anak menceritakan tentang Finlandia dengan sangat detail, sangat dahsyat. 2017. Dia menceritakan Finlandia dengan sangat dahsyat, dengan sangat bagus. Selesai itu ibunya menjemput dan saya bertanya dengan teman, wah bagi-bagi dong, bercanda nih, bagi-bagi dong oleh-oleh dari Finland. Tadi anaknya bagus banget menceritakan tentang Finland, sementara saya suka dengan literasi dan negara paling literat di muka bumi adalah Finlandia. Sampai ada buku belajar dari Finland. Ibunya bingung, maksudnya Mas? Tadi ceritanya anak libur ke Finland itu bagus banget. Kami libur di kampung kami di Garut.
Tidak di Finland. Enggak. Ketika anaknya ditanya, karena semua temannya bercerita tentang liburan di luar negeri dan dia takut malu. 2017. Kemarin saya ceritakan peristiwa ini pada teman saya sebelum saya berangkat ke Jogja. Teman saya diam dan bilang, anak saya kemarin ngomong California juga di sekolahnya. Hanya karena apa? Karena semua tergenerate oleh AI bahwa yang baik itu dan hebat itu berlibur di luar negeri. Sehingga saya bingung, selain anak saya ada nggak anak lain di sekolah itu yang juga berlibur di luar negeri? Sebenarnya tidak di luar negeri. Kita kehilangan otentisitas di AI, di era AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.